Pemirsa, Rakernas Partai Nasdem tahun ini mengusung tema restorasi meneguhkan politik kebangsaan. Rakernas ini diyakini akan menjadi penentu arah politik pemilu 2024. Bagaimanakah langkah Partai Nasdem menentukan calon pemimpin nasional dan membangun politik kebangsaan yang jauh dari politik pembelahan? Untuk membahasnya sudah bergabung Sekretaris Steering Committee Rakernas Partai Nasdem ada Willy Aditya dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda dari Arena JCC Senayan. Selamat malam Mas Willy, Mas Hanta. Mas Hanta, kalau misalnya politik kebangsaan ini dinilai sebagai suatu concern yang amat penting untuk pemilu 2024, apakah memang isu polarisasi politik identitas, Mas Hanta, ini masih sangat mengancam untuk pemilu 2024 sehingga pantas untuk menjadi perhatian utama dari Partai Nasdem? Saya kira pantas dan perlu karena potensi itu masih cukup besar. Dan saya kira saya ikut mendengarkan tadi salah satu poin disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh mengatakan tema besar Rakernas Partai Nasdem soal politik kebangsaan. Saya kira kita semua yang cinta dengan Indonesia bersepakat bahwa politik kebangsaan, politik keindonesiaan kita itu harusnya di atas semuanya, di atas kepentingan partai politik, di atas politik elektoral 5 atau 10 tahunan. Jadi semuanya melebur, kira-kira kalau sudah bicara Indonesia di atas segalanya. Itu poin pertama. Yang kedua, yang menarik saya kira catatan dari saya sebelum soal politik identitas dan sebagainya, Zilpia, bicara sebelum nama dari Partai Nasdem ini saya menangkap adalah satu, bicara tentang apa visi ke depan. Siapapun presidennya, siapapun pemimpin Indonesia ke depan, itu harus berpegang teguh pada prinsip itu. Soal tadi, soal platform kebangsaan kita, tentang visi kebangsaan kita, itu satu. Yang kedua, yang catatan saya kira menarik akan didiskusikan ke depan, Partai Nasdem sepertinya sudah melemparkan wacana tentang kriteria dulu. Kriteria orang atau siapapun figur calon ke depan, calon presiden wapres ke depan, ini kriterianya. Nah, baru ketiga saya lihat memang mungkin berakhir di hari Jumat, itu muncul 3 nama kabarnya. Nah, dari rentetan ini saya kira sebenarnya menarik bagi kita semua belajar dari pemilu yang lalu, pilpres yang lalu, 2014, 2019 yang lalu, komitmen partai politik semuanya tidak hanya Partai Nasdem, tapi semua partai untuk mengantisipasi supaya besok panggung politik elektoral kita itu amunisinya bukan politik identitas, amunisinya adalah gagasan setiap calon, amunisinya adalah rekam jejak prestasi mereka. Nah, itu yang ditempurkan di ruang arena terbuka yang demokratis. Sayangnya ini, Mas Willy, Partai Nasdem dulu punya ide konvensi capres. Saya kira itu sangat bagus sekali. Cuma sayangnya Partai Nasdem harus berkoalisi karena belum tentu bisa seperti Partai Demokrat pemenangnya bisa maju karena berkoalisi, harus berkoalisi. Nah, ini kriteria metode ini juga menarik ya, saya kira dibahas ke depannya. Jadi ruang politik identitas ini harusnya digusur. Kita ingin memilih pemimpin ke depan itu memang berbasis pada rekam jejaknya, prestasinya, dan integritasnya. Saya kira itu yang harus dibangun semuanya menjadi tempat amunisi yang ditarungkan, yang ditempurkan oleh tanda petik dalam kompetisi elektoral kita ke depan. Mas Hanta, sekarang saya ke Anda. Tadi disebutkan juga oleh Ketua OSI ya, Organizing Committee tadi bahwa hasil Rakernas Nasdem ini akan menentukan arah politik pemilu 2024. Betulkah Mas Hanta sampai menentukan arah politik pemilu 2024 yang dihasilkan oleh Rakernas Nasdem nanti? Saya kira iya ya. Saya ngelihat dari perspektif luar, eksternal dari Partai Nasdem. Realitasnya sekarang saya setuju tadi Mas Willy bilang harusnya tidak ada persyaratan presidensial threshold, tapi realitasnya kan sekarang harus 20%. Sudah ada kelompok atau pengelompokan berpusar koalisi di Koalisi Indonesia Bersatu. Lalu nanti kita akan menjadi 2 atau 3 poros. Saya kira peran Nasdem sangat menentukan dalam menentukan polar politik. Memang banyak faktor untuk menghindari polarisasi politik, tetapi salah satunya untuk mengurangi potensi kontraksi politik yang cukup kencang, saya cenderung mendorong ke depan 2024 itu minimal kita terbentuk tripolar, 3 polar, bukan bipolar seperti 2014, 2019. Toh kita punya konstitusi memberikan Mas Hanta, 2 putaran. Nah, itu baik, saya kira. Mas Hanta, mohon maaf saya potong sebentar.
Baik, pemirsa, kembali kami lanjutkan lagi dialog bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Kita kembali lagi, Mas Hanta, tadi kita bahas soal apakah Rakernas, hasil dari Rakernas Nasdem ini akan menentukan arah politik. Nanti ketika betul-betul ada 3 nama yang dimunculkan oleh Nasdem, kita tahu saat ini koalisi yang baru terbentuk baru KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Apakah kalau nanti sudah ada 3 nama dari Nasdem ini akan memudahkan Nasdem untuk membangun koalisi? Ya, saya kira salah satu faktor penting perekat pembentukan koalisi Zilpia adalah belajar dari pola-pola Pilpres kita 2014 2019, bahkan 10 tahun, 20 tahun sebelumnya 2004 dan 2009 adalah faktor figur kekuatan capres. Nah, ketika Rakernas Partai Nasdem memunculkan nama-nama kuat, misalnya, saya sebut saja nama, misalnya kemungkinan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau nama dan siapa 3 nama yang kalau saya prediksi di antara 2 itu plus 1, itu akan menjadi daya tarik. Tidak hanya menguntungkan figur-figur yang tidak punya partai, belum memegang boarding pass, tapi saya kira juga nanti akan mempengaruhi peta konstelasi skema koalisi. Nah, ini akan menentukan nanti. Jadi faktor koalisi itu kan faktor kekuatan figur yang membentuk satu. Kedua, kedekatan para veto player, para pemegang tiket partai politik itu juga sangat menentukan. Dan yang ketiga nanti adalah para kingmaker. Itu komunikasi politiknya sangat menentukan. Termasuk dalam konteks ini Nasdem adalah Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Kemudian ada Pak Joko Widodo, ada Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Pak SB dan sebagainya. Beliau-beliau ini, mereka inilah nanti salah satu faktor juga yang menentukan peta koalisi seperti apa. Nah, yang menarik selain faktor figur nanti Zilpia, ketika Nasdem saya kira punya opsi-opsi untuk membangun koalisi. Jadi tantangan Nasdem adalah di kandidasi dan eleksi. Di kandidasi pencalonan adalah mencari kawan koalisi karena Nasdem belum cukup 20%. Tantangan di eleksi selain memenangkan Pilpres adalah mencari figur yang memberikan dampak elektoral kepada Partai Nasdem supaya Partai Nasdem mendapatkan berkah elektoral atau kotel efek seperti apa. Cari figur yang memberikan dampak positif bagi Partai Nasdem. Nah, sedikit lagi adalah opsinya, satu, Nasdem bisa memilih partai nasionalis, partai tengah sekarang ini. Saya sebut saja misalnya Gerindra. Misalnya, ini misal saja tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada partai Gerindra yang masih menurut Pak Prabowo, seandainya misalnya Pak Prabowo memilih menjadi kingmaker, kemudian Gerindra sama Nasdem, saya yakin itu akan mungkin lebih mudah terwujud satu koalisi. Tanpa partai ketiga pun sudah bisa. Tapi kalau itu ditambah Demokrat, partai tengah, ini akan membangun satu poros koalisi. Selain KIB tadi, ditambah katakanlah PDIP bisa sendiri. Dan satu lagi opsi kedua bagi Partai Nasdem adalah bersama PKS dan Partai Demokrat, 2 partai yang sedang berada di luar pemerintahan. Oke. Gitu, Zilpia. Sebelum Rakernas ini berlangsung, Mas Hanta, kita lihat termasuk sudah banyak ke KIB sekali. juga bisa. Betul, Ya. sudah banyak sekali pertemuan-pertemuan yang mendahului ya, pertemuan antara Demokrat dengan Nasdem, kemudian PKS dengan Nasdem, Gerindra dengan Nasdem. Tapi sampai sekarang kita belum tahu sebetulnya Nasdem ini cocoknya berkoalisi dengan siapa, chemistry-nya ini dengan siapa. Dari partai-partai yang tadi Anda sebutkan, Mas Hanta, mana yang paling memungkinkan untuk bisa berkoalisi dan juga berkolaborasi ya dengan nanti nama-nama capres yang ingin dimajukan oleh Nasdem, mana yang kira-kira bisa sama visinya dengan Nasdem? Ya, saya kira Partai Nasdem ini partai tengah ya, secara ideologi, spektrum ideologinya ada di tengah. Sebenarnya bisa masuk ke semua. Ke KIB pun, misalnya katakanlah Golkar, PAN, dan P3, terutama dengan Partai Golkar, itu Nasdem saya kira punya rekam jejak koalisi yang sangat mudah untuk bersama dengan Partai Golkar. Sebelum kita bicara ranking mana yang paling ya, itu opsi. Opsi tadi dengan Gerindra dan Demokrat, dan opsi yang di luar pemerintahan. Nah, dari beberapa nama ini, ada faktor-faktor yang berbeda menjadi faktor perekat utamanya. Saya menduga faktor yang paling menentukan tadi Zilpia katakan nanti hasil Rakernas ini juga adalah faktor figur. Faktor figur ini nanti ketika keluar nama capres, kandidat beberapa nama yang dikeluarkan oleh Partai Nasdem misalnya 3 nama, itu adalah faktor nanti akan membuat pusaran koalisi makin bergerak. Saya contoh saja betul tadi ketika sebelum Rakernas ada beberapa nama yang cukup santer disebutkan nama Anies Baswedan selain Ganjar. Karena Ganjar kan adalah kadernya PD Perjuangan. Sementara Anies Baswedan tidak terasosiasi kuat atau bukan kader salah satu partai. Nah, sekarang ini
berkembang persepsi seolah-olah, jadi kalau ingin membangun koalisi, membangun komunikasi, negosiasi politik misalnya, bicara tentang Anies Baswedan misalnya, itu sepertinya harus kegondang dia. Jadi ada faktor kingmakernya Pak Surya Paloh. Ada komunikasi terakhir kita tahu ya di media sangat ramai pertemuan Pak SBY dan Pak Surya di gondang dia di kantor DPP Partai Nasdem. Sebelumnya juga ada ketua umum partai lainnya. Nah ini saya kira faktor yang sangat menentukan nanti capres. Ketika nanti Partai Nasdem memutuskan misalnya mengerucut pada satu nama, nah itu akan berpotensi membuat satu polar politik, satu poros politik. Nanti akan misalnya, ini saya misal aja, ke Anies Baswedan, maka itu akan berpotensi Nasdem membentuk menjadi pelopor utama, memimpin poros koalisi baru yang bersama mungkin beberapa partai. Bisa jadi Gerindra kalau Pak Prabowo nggak maju. Kalau Prabowo maju dengan poros sendiri berarti ada kemungkinan PKS akan merapat, ada kemungkinan PKB, terutama PKS dan Demokrat lah yang paling mungkin. Kalau ternyata mengerucut akhirnya bukan di Rakernas hari ini, mengerucut nama Ganjar Pranowo, maka Nasdem akan bersama dengan KIB. Kemungkinan besar dan Koalisi Indonesia Bersatu akan mengusung Ganjar. Atau bahkan mungkin di antara dua-duanya dipasangkan. Jadi keluarnya nama dari Partai Nasdem ini juga saya kira menjadi salah satu membentuk gaya sentripetal kalau fisika politik gaya sentripetal berputar pada satu poros pusaran. Jadi kalau berputar itu semua bisa ngikut. Jadi poros ini bisa berenggut dengan salah satu polar politik, kira-kira gitu posisi strategisnya Nasdem. Dan saya kira tidak berlebihan untuk mengatakan biasanya Nasdem mengawalinya dengan misalnya Pilkada Jawa Barat, Jawa Timur dan sebagainya. Begitu.